Kisah horor pabrik gula di Cirebon, bekas pesugihan tempat ngumpul jin yang banyak cerita mistis. Pabrik gula Gempol berlokasi di Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, memiliki berbagai kisah horor dan cerita mistis. Pabrik gula ini tutup pada tahun 1995 dan sudah tidak beroperasi sejak puluhan tahun yang lalu. Nama Gempol sendiri berasal dari kata jempol, yang berarti bagus atau baik. Hasil produksi pabrik gula itu semasa beroperasi sangat luar biasa, serta menjadi pabrik gula paling unggulan di Jawa Barat pada masanya. Namun sebelum masuk ke ceritanya lebih lanjut, saya ingatkan sekali lagi untuk selalu support channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Karena subscribe itu gratis, like itu gratis, share juga gratis, dan komentar juga gratis. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya ya, supaya tidak tertinggal notifikasi terbaru dari kami. Menurut cerita yang beredar, tempat ini menyimpan misteri. Kisah kelam selain menjadi pabrik gula, juga tempat ini menyimpan sesuatu yang bersifat rahasia. Seperti pabrik gula pada umumnya. Pabrik ini juga terdiri dari ruangan-ruangan seperti bangunan terbesar dari pabrik tersebut, diantaranya administrator, tempat pemimpin tertinggi, ruang produksi cerobong asap, dan remisi atau garasi. Om Marito beserta temannya berkesempatan menelisik lebih jauh rahasia apa yang terdapat di dalam pabrik gula tersebut. Saat memasuki ruangan besar, Om Marito dan Mas Tojo langsung disambut oleh sosok gaib yang bernama Mas Henry dan Mas Yohan. Keduanya menyerupai mereka, mulai dari postur tubuh, pakaian, dan langkah kaki. Sosok ini memang tidak mengganggu, akan tetapi terlihat seperti mengawal kedatangan Om Marito. Melalui mata batinnya, Omar juga menjelaskan satu dari banyak tragedi tragis yang menjadi saksi berdirinya pabrik gula itu. Seperti tanah galian putra, kemudian mereka dimasukkan. Kemudian saya melihat tumpukan kayu, jadi itu dibakar orangnya, dan di sini dikirimi lilin-lilin yang banyak. Ujar Omar. Setelah mereka selesai dibantai di situ, kemudian mereka diuruk. Baru beberapa waktu kemudian ada peletakan batu pertama, dan jadilah bangunan-bangunan ini, tambah Omar. Kalau dilihat dari reka-reka, rekonstruksi ceritanya seperti semacam apa pesugihan, penumbalan atau apa ya? Tanya teman Omar. Ya, seperti suatu ritual, jawab Omar. Bangunan yang disebut berdiri di atas pesugihan itu diketahui dibangun menyerupai seperti loji, yang di malam-malam tertentu beberapa orang akan minum-minum anggur. Dan setiap di atas jam 12 malam, lampu-lampu yang berkilauan itu akan diredupkan, lalu diganti dengan lilin yang banyak. Saat melakukan perayaan dalam minuman, mereka diketahui pada waktu itu minumannya adalah darah manusia, diambil dari sosok anak bayi yang masih merah. Minum darah itu dipercayai bertujuan untuk awet muda, meningkatkan kecerdasan berpikir, sehingga mereka bisa membebaskan segala keluh kesah. Di sisi lain, pabrik gula di Cirebon ini juga mengundang beberapa perhatian ketika orang melewatinya, karena banyak juga cerita dari masyarakat setempat ketika melewati pabrik ini, sering dikejutkan dengan wujud banyak orang yang memakai jubah hitam. Selain itu juga, penunggunya juga besar-besar. Waktu itu, saya pulang dari acara pengajian Mas. Saya lewat depan pabrik itu. Awalnya, saya sudah merasa nggak enak dari rumah teman saya. Karena waktu itu juga sudah jam 11 malam. Sama teman saya sih suruh nginep aja, tapi saya memaksakan pulang. Karena saya nggak enak sama orang rumah, sama ibu dan bapak saya. Ketika sudah sampai depan pabrik itu, saya lihat di dalam itu nampaknya remang-remang Mas. Ketika sudah sampai depan pabrik itu, di dalam itu nampaknya kayak ada kilauan cahaya. Saya amati, mungkin itu ada orang atau ada siapa ya. Ternyata dari kejauhan saya melihat banyak orang
Orang itu seperti melingkar menggunakan jubah dan seperti melakukan sebuah prosesi. Sedangkan di tengahnya itu ada hantu. Ya mirip Gondorwo lah mas, besar gitu. Jadi orang itu mengelilinginya. Sampai sana, saya langsung lari mas, ujar pemuda desa bernama Was itu.